Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perusahaan bisnis plan pada ruang ilmu. Kami beranggotakan tiga orang kelompok. Yang pertama, Ilman Wialmal dengan NPM 101218888, Arisma dengan NPM 101211919, dan Bayi Asemi Fitri dengan NPM 101218886. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan perusahaan ruang ilmu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ruang ilmu merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pendidikan informal, di mana jasa bimbingan pelajaran diberikan langsung kepada anak-anak atau siswa SD yang berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Selain jasa bimbel, di ruang ilmu ini menyediakan jasa lomba bimbingan lomba tanpa biaya tambahan. Selanjutnya ada aspek manajemen bisnis, perencanaan atau planning. Perencanaan yang akan dilakukan ruang ilmu yaitu membuat kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa, yang bagaimana sistem belajar mengajarnya, biaya transportasi para pengajar untuk mendatangi kediaman siswa. Visi ruang ilmu menyediakan layanan les privat yang sebagai tempat belajar terbaik yang mampu memberikan pendidikan berkualitas. Visi ruang ilmu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Yang kedua, membangun motivasi dan percaya diri dengan potensi yang dimiliki siswa. Yang ketiga, menyediakan les privat yang efektif dan inovatif untuk membantu meningkatkan akademis siswa. Selanjutnya ada perencanaan strategis dan operasional. Pada tahap awal, rencana yang akan dilakukan pada ruang ilmu yaitu membuat kurikulum yang akan diajarkan oleh siswa. Yang kedua, ruang ilmu merencanakan bagaimana sistem mengajarnya dan bagaimana transportasi para pengajar untuk mendatangi kediaman siswa. Yang ketiga, yaitu membuat promosi online dengan cara membuat brosur yang ada berisi promo, opening, dan menambahkan diskon. Selanjutnya ada perorganisasian atau organizing. Struktur organisasi ada 3 struktur organisasi. Yang pertama, direktur, yaitu yang Wialmal, divisi keuangan Maya Asemi Fitri, dan di manajemen SDM sumber daya manusia Arisma. Job description: direktur bertugas memimpin perusahaan, menetapkan rencana strategi perusahaan maupun jangka pendek atau jangka panjang, mengawasi operasi yang ada di perusahaan, dan mewakili perusahaan dalam berbagai kesempatan. Divisi keuangan bertugasnya mengelola keuangan yang masuk dan keluar, termasuk perencanaan yang bersangkutan dengan keuangan, kas, investasi, dan pembuatan laporan keuangan. Dan manajemen SDM tugasnya merekrut karyawan, di mana setelah berkembang ruang ilmunya akan ada banyak peminatnya dan akan merekrut karyawan khusus untuk tenaga pengajarnya. Selanjutnya ada pelaksanaan atau actuating. Sistem komunikasi yang ada di ruang ilmu yaitu menggunakan sistem komunikasi vertikal yang terdiri atas, komunikasi ke atas, dan komunikasi ke bawah. Ruang ilmu membangun komunikasi langsung antara direksi, divisi keuangan, dan manajemen SDM, dan juga siswa. Tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang diterapkan ruang ilmu yaitu tipe kepemimpinan demokratis, yang artinya jawaban diberi kebebasan untuk berpendapat tentang suatu keputusan, tetapi yang memutuskan adalah pemimpin perusahaannya. Selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Sistem pengawasan ruang ilmu diawasi langsung oleh pemimpin perusahaan atau direktur. Direktur turun langsung dalam proses pengawasannya. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk melihat respon pasar konsumen terhadap flash bimbel yang ditawarkan. Komponen strategi pemasaran ada segmentasi. Ruang ilmu menempatkan strategi pasarnya yaitu berdasarkan segmentasi demografis, karena banyak usia anak-anak sekolah dasar yang masuk ingin mengikuti les bimbel, yaitu dari usia 6 tahun hingga 12 tahun. Targetnya, sasaran utama ruang ilmu yaitu orang tua yang memiliki anak bersekolah dasar. Ruang ilmu harus mencapai relasi sekolahan di sekitarnya. Yang ketiga, positioning. Ruang ilmu menggunakan strategi penentuan posisi menurut penerapan dan penguasaannya. Artinya, ruang ilmu memposisikan diri sebagai jasa les privat yang tidak hanya menyediakan jasa les privat saja, akan tetapi menyediakan jasa lomba tanpa biaya tambahan. Differentiation. Ruang ilmu harus memiliki diferensiasi produk jasa dengan perusahaan lain. Ruang ilmu harus memiliki menjaga kualitas jasa yang dimilikinya agar konsumen menarik untuk belajarnya. Marketing mix. Ada 4 marketing mix dalam ruang ilmu ini, yaitu yang pertama ada product. Dalam konteks jasa pendidikan, jasa les bimbel ini dinamakan dengan ruang ilmu karena ruang ilmu ini untuk anak usia sekolah dasar dari usia 6 tahun hingga 12 tahun. Yang kedua ada price atau harga.
Harga yang ditetapkan ruang ilmu yaitu skala dasar untuk kelas 1 sampai 3 harganya Rp80.000 1 jam atau 30 menit. Terus yang kedua skala dasar untuk kelas 4 sampai kelas 6 harganya itu Rp100.000 1 jam 60 menit. Harga tersebut belum termasuk biaya transportasi atau biaya layanan transportasi dihitung sejauh mana kediaman pelanggan beranda atau dilakukan secara offline ya. Yang ketiga ada place atau tempat. Dalam memasarkan produk jasanya, ruang ilmu lebih banyak menggunakan media online seperti di Instagram, Facebook, Twitter ya, atau juga bisa menggunakan Zoom Meet ya atau Zoom Meet. Terus yang keempat promotion atau promosi. Promosi itu ada dua ya, ada konvensional yaitu dengan menyebarkan brosur atau pamflet dan spanduk. Brosur itu berisi promo-promo ya untuk ditempel di sepanjang jalan gitu. Dan yang kedua ada promosi teknologi ya. Promosi teknologi itu diposting secara online di sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp ya, TikTok. Dan untuk membuat konten promosinya itu diposting melalui TikTok. Komponen value brand merek. Ruang ilmu menggunakan nama perusahaan sebagai merek bagi produknya. Brand yang dikenal masyarakat yaitu ruang ilmu ya, ruang bimbingan belajar ruang ilmu yang menyamakan antara nama brand dengan nama perusahaan. Yang kedua ada service atau pelayanan. Pelayanan yang diberikan ruang ilmu kepada konsumen yang memberi pelayanan siswa secara puas ya dan mengerti agar materi yang disampaikan oleh guru bisa dimengerti oleh siswanya. Terus ada aspek manajemen operasional, deskripsi dan desain produk. Ini adalah salah satu logo perusahaannya ya. Yang kedua ada efisiensi produk, yaitu target perharinya itu ada 3.600 dibagi 600, 3.600 dibagi 12 ada 300-nya. Terus efisiensi produk, yaitu ada 100% ya efisiensinya. Terus ada proses produksi, di mana ada 3 tahap proses produksi. Yang pertama ada registrasi atau pendaftaran, yang kedua pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi, di mana masing-masing itu harus dilakukan supaya anak-anak itu bisa belajar ya. Belajar itu dimanapun kapanpun gitu bisa dilakukannya. Ini ada Gantt chart itu yaitu sebuah tabel ya atau buku untuk diisi oleh siswa dan disampaikan kepada orang tua siswa masing-masing. Penentuan lokasi ruang ilmu ini yaitu di Jalan Alun nomor 44 Cimahi ya, Kota Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan lokasi survei ya, karena lokasi ini berdekatan dengan SMA Cimahi 1 sampai SMA Cimahi 5, sekolah dasar Cimahi 1 sampai sekolah dasar Cimahi 5 Mandiri gitu. Layout perusahaannya ada tempat parkir, ruang pendaftaran, ruang administrasi, ruang tunggu, ruang belajar, tempat dan toilet. Aspek sumber daya manusia atau SDM. Sumber tenaga kerja ruang ilmu yaitu mahasiswa, karena pengelola perusahaan ruang ilmu membutuhkan tenaga kerja yang relevan dan mampu bekerja sama dengan tim, dan mampu berkomunikasi baik dengan pelanggan. Sistem rekrutmen dan seleksi karyawannya yaitu harus profesional, datang tepat waktu, bersikap ramah tamah ya. Yang kedua bersahabat, pengajar yang ramah, pengertian, dan mau mendengarkan pendapat siswa dengan keluh kesahnya ya. Yang ketiga cerdas, kecakapan guru untuk mengajarnya supaya materi yang disampaikan oleh guru terserap oleh siswa dan siswa mengerti dengan materinya gitu, dengan apa yang sudah disampaikannya gitu. Bertanggung jawab, pemantauan hasil belajar peserta didik atau siswa itu ke orang tua siswanya masing-masing gitu. Sistem kompensasi dan jumlah karyawan di ruang ilmu ini menerapkan sistem upah, yaitu sistem upah bagi hasil ya, berdasarkan satuan waktu atau dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar dalam sebulan. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan cara diskusi dan sama-sama belajar bagaimana cara penyampaian materi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengajar yang baik ke depannya gitu. Aspek keuangan, sumber dana awal yang didapatkan oleh ruang ilmu yaitu bersumber dari dana internal ya, yaitu berasal dari direktur, divisi keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Modal investasi ruang ilmu itu sebanyak 3.230.000, harga perolehannya dan harga totalnya 3.930.000. Dengan jenis investasinya ada laptop, papan tulis, meja lipat, dan buku pelajaran. Di sininya ada sebanyak kurang lebih 11 unit ya, dan masing-masing umur ekonomisnya ada yang 10, ada 8, dan 5 tahun. Modal kerja operasional ruang ilmu, jenis investasinya yaitu biaya sewa tempat, biaya listrik, upah pengajar, kuota internet, spidol ya, atau tinta atau pulpen. Dengan masing-masing itu sebanyak total modal kerja operasionalnya di tahun 2024 ada Rp62.700.000, di tahun 2025
ada Rp68.970.000 di tahun 2026, ada Rp75.867.000 di tahun 2027, ada Rp83.453.300 di tahun 2028, ada Rp91.799.970 di tahun 2029, ada Rp100.11.977. Laporan laba rugi pada perusahaan ruang ilmu yaitu per 31 Desember 2022. Pendapatan jasa 3 orang dikali 3.500.000 dikali 12 bulan hasilnya 42 juta. Dan pendapatan jasanya itu 42 juta. Beban sewa tempat 6 juta, beban upah 10 juta, beban listrik 1.200.000, beban penyusutan 410.000, peralatan 2.500.000. Total beban dari keseluruhan beban tersebut yaitu 20.110.000. Laba bersihnya pendapatan jasa dikurangi total beban yaitu 21.890.000. Aspek yuridis. Bentuk badan hukum ruang ilmu belum memiliki bentuk badan hukum. Surat izin usaha. Pendiri ruang ilmu akan mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan non formal kepada kepala dinas. Apabila berkas-berkas sudah diterima, maka kepala dinas akan menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan non formal tersebut. Identitas pemilik yaitu dimiliki oleh direktur, namanya Imam Yamal, alamat di Padalarang, Jawa Barat dengan beragama Islam. Bidang usaha ruang ilmu ini bergerak dalam perusahaan jasa pendidikan les bimbel privat. Aspek lingkungan sosial dan politik. Keberadaan ruang ilmu memberi dampak positif bagi kehidupan sosial khususnya di lingkungan sekitar. Karena dengan adanya ruang ilmu bisa menyerap mahasiswa yang memiliki potensi dalam mengajarnya. Analisis mengenai dampak lingkungan, dampak eksistensi perubahan. Dalam menjalankan segala kegiatan operasinya, ruang ilmu tidak menghasilkan limbah sama sekali karena ruang ilmu ini merupakan perusahaan jasa les bimbel. Hambatan lingkungan dan cara mengatasinya. Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam operasional ruang ilmu karena ruang ilmu ini perusahaan jasa yang tidak menghasilkan limbah sama sekali, yang tidak akan mengganggu lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada analisis SWOT pada benchmarking, yaitu perusahaan jasa bilik ilmu. Strength kekuatan, yang pertama pengajar yang berkualitas dan menguasai materi yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua, biaya yang ditawarkan lebih murah. Yang ketiga, lokasi yang strategis dan nyaman. Weakness kekuatan. Yang pertama, konsep pemasaran yang kurang efektif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya keuangan. Yang ketiga, tempat yang belum terlalu luas. Opportunity peluang. Yang pertama, tingkat keberhasilan siswa yang lolos PTN yang selalu meningkat. Yang kedua, kolaborasi dengan Rumah Amal Salman ITB. Yang ketiga, penggunaan teknologi menggunakan laptop dan infocus sebagai media pembelajarannya. Tren atau ancaman. Yang pertama, sekolah yang mengadakan bimbel sendiri. Yang kedua, persaingan dengan perusahaan sejenis. Yang ketiga, kemajuan teknologi mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada analisis SWOT pada perusahaan bisnis plan ya, yaitu yang dinamakan dengan ruang ilmu. Strength kekuatan, yang pertama, menyediakan bimbingan untuk lomba tanpa biaya tambahan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dengan cara mengadakan bimbingan belajar online, ruang kelas virtual, dan materi belajar interaktif. Yang ketiga, jadwal dan guru bisa disesuaikan dengan permintaan orang tua dan siswa dan dapat memilih guru yang tersedia. Weakness atau kelemahan, yang pertama, kurangnya usaha pemasaran ke sekolah-sekolah. Yang kedua, struktur organisasi yang belum sederhana. Yang ketiga, keterbatasan modal yang dimiliki perusahaan sehingga belum bisa melakukan pemasaran secara optimal. Opportunity peluang, yang pertama, banyaknya permintaan pasar terutama dari kelas 6 SD yang ingin mengikuti sekolah ke SMP negeri. Yang kedua, pengajar yang berkualitas, disiplin, dan mampu beradaptasi baik dengan siswa. Yang ketiga, selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan. Ancaman, tren atau ancaman, yang pertama, banyaknya tutor secara online dan gratis di platform media sosial seperti YouTube. Yang kedua, persaingan dengan les privat yang sudah terpercaya. Yang ketiga, image yang melekat di masyarakat bahwa les privat tidak menjanjikan prestasi belajar yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu, ruang ilmu merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal, yang dimana jasa bimbingan pelajaran ilmu ruang ilmu ini yaitu untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak kelas SD ya, yang berusia 6 tahun sampai hingga 12 tahun. Dan di ruang ilmu ini tidak belajar ya, tidak menyediakan les bimbel belajar, akan tetapi menyediakan bimbingan lomba tanpa biaya tambahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasinya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.